Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi farada alaina siyam, allazi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, man la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, shaimin, ya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Ini adalah salah satu bukti dari doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana jauh sebelum datangnya bulan suci Ramadan kita berdoa kepada Allah supaya Allah sampaikan usia kita ke bulan suci Ramadan tahun ini. Betul? Pada bulan Rajab kemarin kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikan usia kami ke bulan suci Ramadan. Betul? Betul. Kita sudah banyak berdoa seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah kita berada di bulan suci Ramadan. Ini doa kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pada kesempatan yang baik ini sudah sepantasnya kita bersyukur banget, bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita, ya. Sehingga di tengah-tengah kesibukan kita bisa meniatkan diri untuk datang ke sini, ya, bersama-sama bersilaturahmi, bukan saja dalam tujuan untuk berbuka puasa, tetapi juga dalam rangka menuntut ilmu, menambah ilmu pengetahuan, kajian agama yang kita miliki. Ya, ini salah satu wadah, ya. Nah, bulan suci Ramadan memang banyak, ya, dimanfaatkan oleh orang-orang untuk menimba, menggali ilmu pengetahuan agama sebanyak-banyaknya. Padahal sebetulnya tidak hanya di bulan suci Ramadan, di bulan-bulan yang lain kita juga dituntut untuk mendalami ajaran agama kita. Ya, cuma barangkali pada bulan-bulan yang lain kita disibukkan dengan kesibukan kita masing-masing, sehingga kita kurang fokus. Nah, pada bulan suci Ramadan ini agak lebih fokus. Ya, pada bulan suci Ramadan ini biasanya kita nggak ngaji Al-Quran, sekarang tiba-tiba rajin baca ayat suci Al-Quran, rajin tadarusan. Biasanya kita jarang datang ke masjid, ya, paling Jumatan doang. Tapi begitu datang bulan suci Ramadan, kita jadi rajin datang ke masjid, sholat tarawih, witir, dengerin kajian, gitu ya. Hadirin yang berbahagia, bulan suci Ramadan, ya, yang kita berpuasa di dalamnya, sebagaimana yang diwajibkan atau yang ditegaskan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa
sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuannya. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, timbul pertanyaan, emang umat-umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad ada juga yang berpuasa? Ada. Ajaran-ajaran Nabi sebelumnya juga ada mengajarkan puasa. Cuman puasanya bermacam-macam, ya. Nah, kalau kita umat Nabi Muhammad diwajibkan puasa khususon di bulan suci Ramadan, itu yang wajib. Kalau mau nambah Senin Kamis sunnah, itu sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada puasa yang disebut dengan puasa Nabi Daud. Pernah dengar sebelumnya? Itu puasanya selang-seling. Hari ini puasa, besok enggak. Habis itu puasa lagi, terus enggak lagi, gitu ya. Kecuali kalau ketemu di hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, baru tidak berpuasa. Nah, kemudian ada pernah dengar nggak? Ada puasa Nabi Idris. Pernah dengar? Puasa Nabi Idris itu puasa sepanjang tahun. Ya, setiap hari puasa. Kecuali di hari-hari yang diharamkan atau di hari-hari yang dilarang. Nah, itu kan berat tuh bagi kita. Jangankan setiap hari atau Senin Kamis ya. Orang puasa sekali setahun aja Ramadan kita juga berat kadang ya. Nggak utuh kadang puasanya gitu ya. Karena kesibukan, karena sakit barangkali atau uzur syar'i yang lainnya sehingga puasanya menjadi tidak full. Hadirin yang berbahagia, kemudian kalau kita lihat puasa Ramadan ini sangat berpengaruh terhadap kepribadian kita sebagai muslim. Sangat berpengaruh. Baik dari sisi spiritual maupun dari sisi jasmania, jasadiah kita. Dari sisi spiritual kita, ya, puasa Ramadan itu membentuk kepribadian, sebagaimana tujuan dari ayat itu adalah la'allakum tattaqun, membentuk kepribadian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Jadi tujuan dari berpuasa pertama untuk menjadi orang yang bertakwa. Kemudian puasa juga melatih kejujuran kita. Kalau di luar bulan suci Ramadan, kejujuran kita bisa saja tidak sejujur bulan suci Ramadan, ya. Tapi di bulan suci Ramadan kita betul-betul dituntut untuk menjadi seorang pribadi Muslim yang jujur terhadap diri sendiri. Karena ibadah puasa itu hanya diketahui oleh diri pribadi kita masing-masing. Tidak ada yang tahu, ya. Hanya kita dan Allah yang tahu. Kalau kita misalkan ya masuk kamar lalu kita minum sepuasnya gitu ya, atau kita makan apa, keluar dari kamar kita pura-pura lemas lagi gitu ya, nggak ada orang yang tahu kita nggak puasa. Ya, dikirain orang kita puasa aja itu. Ya, padahal kita udah minum sekian gelas, udah makan di kamar. Tapi dengan berpuasa kita dituntut untuk jujur. Kita tidak mau merusak ibadah puasa kita. Kita sambil wudhu barangkali kumur-kumur, padahal kan bisa itu diminum seteguk dua teguk lumayan gitu ya. Tapi karena kita jujur bahwa kita sedang berpuasa karena Allah, maka kita tidak mau melakukan hal yang demikian. Nah, diharapkan sifat jujur ini juga akan terrealisasi dalam 11 bulan kemudian. Jadi tidak hanya di selama bulan suci Ramadan, tetapi di luar bulan suci Ramadan nanti sifat jujur ini, kepribadian yang jujur yang ditempa selama 1 bulan ini akan bisa dilaksanakan, terbawa
dalam kepribadian kita 11 bulan ke depan di luar Ramadan, sampai ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan, kemudian dilatih lagi dengan Ramadan setahun tahun depan, begitu lagi seterusnya. Itu harapannya begitu. Kemudian juga Ramadan ini melatih pribadi kita untuk lebih disiplin, mengajarkan kita disiplin. Saatnya kita sahur, kita sahur. Saatnya kita berbuka, kita juga berbuka. Berbuka waktunya pukul 18:17, gitu ya. Ya. Puasa mengejarkan kita untuk disiplin. Kalau belum pukul 18:17, masih kurang 2 menit atau 1 menit, maka kita tidak akan melakukan berbuka puasa. Betul? Itu melatih kedisiplinan, tepat waktu. Saatnya imsak, ya. Habis sahur, terus imsak, mulai saat menahan, ya, dari hal-hal yang membatalkan puasa, kita sudah mulai melatih diri untuk menahan. Itu latihan untuk disiplin. Kita tidak mau mendahului saat berbuka walau 1 menit pun, dan kita juga tidak dianjurkan untuk melambatkan berbuka walau hanya 1 menit. Jadi kalau waktunya berbuka, ya harus berbuka, harus tepat waktu. Ya. Mensegerakan berbuka puasa itu hukumnya sunnah. Begitu juga dengan mentakhirkan makan sahur, itu juga sunnah. Jadi puasa melatih diri kita untuk lebih disiplin. Nah, kedisiplinan itu juga diharapkan bisa terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari nanti begitu kita keluar dari bulan suci Ramadan untuk mengarungi kehidupan 11 bulan berikutnya. Disiplin dalam segala hal, ya. Kalau dalam beribadah, ya sudah barang tentu pasti. Saatnya sholat subuh, waktu sholat subuh, zuhur, azan, sholat zuhur, ya. Disiplin itu artinya apa? Tepat waktu. Tepat waktu. Ya, jangan menunda-nunda. Ya. Sebetulnya termasuk kita dalam hal pekerjaan. Kalau kita ada yang bekerja ditentukan nih waktunya dari jam 8 sampai jam 4. Orang yang disiplin itu sebetulnya yang datangnya itu sebelum jam 8 teng dan pulang jam 4 teng. Nggak boleh kurang. Lewat 1 menit, 2 menit boleh lah, ya. Tapi nggak boleh kurang. Dan sebetulnya kalau kita lihat dari disiplin, kata-kata disiplin itu juga nggak boleh lebih. Pulang jam 4, harusnya pulang jam 4, pulangnya jam 5. Ya, nah itu juga nggak disiplin sebetulnya. Ya, kecuali ada hal lain, lembur dihitung nih, lumayan 1 jam lembur dihitung. Ya, itu lain soal. Ya, tapi yang namanya disiplin, tepat waktu, masuk dan pulang, itu namanya disiplin. Disiplin itu juga bisa jadi dalam arti kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya disiplin. Ya, kalau kita masuk ke masjid, sandal sepatu kita rapikan, ya, itu jejer dengan rapi, itu bentuk dari kedisiplinan. Kita memakai pakaian, pecinya rapi, kancing bajunya pas, nggak ada yang kebalik, ya. Ada yang misalkan karena buru-buru, yang atas bawah ke atas gitu, nggak pas. Ya. Itu namanya juga tidak disiplin. Jadi yang disiplin itu rapi, teratur, disiplin. Nah, puasa itu membentuk kepribadian yang disiplin yang seperti itu, yang diharapkan, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita jadi rapi. Sholat, softnya bagus, rapi. Dulu sebelum puasa Ramadan, sholat softnya kayaknya berantakan, nggak begitu lurus-lurus amat gitu ya. Tetapi begitu bulan suci Ramadan udah terlatih nih,
tarawih witir gitu ya, kemudian disiplin. Setelah Ramadan udah rapih, ya, udah rapih. Jemaah juga begitu, ya, belum datang waktu sholat, belum azan sudah nungguin, udah datang duluan. Ini ciri-ciri orang yang disiplin. Nah, seperti itu yang diharapkan. Kemudian berikutnya, puasa juga dapat membentuk kepribadian kita menjadi seorang yang sabar, yang penyabar. Ya. Kalau bukan bulan puasa, biasanya nih itu emosional kita kurang bisa terkontrol. Bawaannya marah aja. Melihat sesuatu misalkan di jalanan ada orang ngebut-ngebutan gitu ya, atau ngegas, apa namanya itu? Iya, dikebut-kebut gitu ya, digas luar biasa gitu ya. Mana suaranya nyaring banget lagi. Ini di luar bulan puasa, emosional kita langsung naik ini. Rasanya gampar aja tuh orang, gitu ya. Bahkan kalau di luar bulan puasa nggak segan-segan kita tuh, langsung paranen tuh orang, gitu ya. Tapi di bulan suci Ramadan melatih kita untuk sabar, ya. Sabar. Kalau melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya di jalanan, kita ingat kita sedang berpuasa, kita lalu menahan diri, ya, dengan sabar. Oh iya, saya sedang berpuasa. Kan ada tuh di tengah-tengah kita, ya kan? Bulan suci Ramadan ada hal yang sangat menjengkelkan nih dari teman, rasanya mau gebuk aja. Gua nih kalau kagak puasa gua gampar loh, gitu kan? Tapi karena puasa gua gak jadi gampar loh. Nah, itu apa artinya? Puasa dapat melatih kesabaran kita. Nah, kesabaran itu juga diharapkan bisa tertanam dari diri kita sampai kita nanti keluar dari bulan suci Ramadan, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah ada berapa itu? Sudah ada berapa? Bagi jemaah yang bisa menyebutkan sudah berapa itu manfaatnya puasa kepada diri kita, ya, membentuk kepribadian kita. Bagi jemaah yang bisa menyebutkan yang sudah saya sebutkan tadi semuanya, poin per poin, saya kasih bonus. Ya, 50.000. Siapa yang bisa? Pertama, untuk oke, baik. Itu untuk pembelajaran kita yang pertama itu nanti kedisiplinan. Kedisiplinan, boleh. Nggak urut nggak apa-apa ya. Oke, kedisiplinan. Kedua, kesabaran. Melatih kesabaran. Ketiga, ini yaitu melatih kerapihan. Melatih kerapihan. Dan sampai dilatih semua. Oke lah, baik. Terus, apalagi? Lalu melatih diri kita ini untuk selalu tepat waktu dalam ibadah. Tepat waktu, disiplin ya. Apalagi? Lalu menahan emosi. Menahan emosi. Jalan. Ya. Dan juga nih melatih kita untuk melaksanakan 11 bulan ke depan. Oke, baik. Terus? Itu ya. Oke. Yang pertama sebetulnya untuk tujuan meningkatkan ketakwaan. Baik, oke lah ya, kita terima ya. Usahanya sore hari ini. Ya, silakan. Ya. Oke, makasih ya. Oke. Lumayan ya. Lumayan. Baik. Ya, karena ini waktu sedikit lagi. Satu lagi, ada nggak yang bisa menyebutkan ayat yang saya bacakan tadi tentang puasa? Ayat dari awal, satu ayat penuh lengkap ya, dengan artinya. Ya. Kalau bisa angkat tangan, maju dulu. Kalau bisa silakan angkat tangan. 50.000. Lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kamu ketiba lazina mikum la'alakum tatakun. Oke. Lulus ya ayatnya ya. Terjemahannya, artinya. Ya ayyuhallazina amanu. Orang yang beriman. Kutiba alakum.
Kutiba alaikumusiyam. Waalaikumsalam. Diwajibkan atas kamu puasa. Ya, bagus. Kamu kutiba lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya? Seperti orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke. Berkah ya. Begitu berarti ya, yang dibeli rokok ya. Oke. Baik. Oke ya, lumayan itu berkah Ramadan itu begitu. Ya. Berkah Ramadan. Kadangkala sesuatu yang di luar dugaan kita itu bisa terjadi. Namanya juga Ramadan, ya. Apalagi nanti sudah 15 hari Ramadan ke atas, ya. Saat-saat mulai Lailatul Qadar itu banyak keajaiban. Ya. Tadi malam saja saya ikut buka puasa bersama sama Pak Gubernur di rumah dinas Pak Gubernur dengan para wartawan balai kota, kumpul semua. Tanpa diduga-duga Pak Gubernur kasih door prize hadiah umroh bagi wartawan yang bisa mengkritik Bapak Gubernur. Nah, itu kan ada tuh yang dapat umroh. Mimpi apa coba dia semalam, gitu kan? Gak kebayang kan sebelumnya dia bakal umroh gitu. Tiba-tiba Pak Gubernur kasih hadiah umroh buat dia. Itu contoh ya. Berkahnya bulan suci Ramadan itu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita maksimalkan bulan suci Ramadan ini, ya, sekuat kemampuan, sekuat daya dan upaya yang kita miliki, ya, semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kemudian untuk melaksanakan tarawih di malamnya, kemudian disempurnakan dengan witir. Ingat, tadi puasa Ramadan dapat membentuk kepribadian kita menjadi seorang yang bertakwa, kemudian menjadi kepribadian yang jujur, kepribadian yang disiplin, kepribadian yang sabar, dan terakhir dapat juga menjadi kepribadian yang empati terhadap sesama, ya, peduli terhadap sesama. Bulan suci Ramadan kita bisa lihat banyak orang, ya, yang berkelebihan harta memberikan takjil kepada saudara-saudaranya yang lain, apakah itu di pinggiran jalan atau di tempat-tempat yang ditentukan. Kadang tidak semua beruntung. Nah, bulan suci Ramadan ini saatnya kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Ya. Kalau kita lihat banyak sekali di lingkungan kita, ya, di jalanan kita lihat saudara-saudara kita yang kurang beruntung tersebut. Nah, saatnya bulan suci Ramadan ini bagi kita yang memiliki kelebihan harta, kelebihan rezeki dari Allah, ya, tidak ada salahnya kita berbagi terhadap saudara-saudara kita. Kenapa? Kita bersedekah di bulan suci Ramadan itu nilainya berbeda dengan kita bersedekah di luar bulan suci Ramadan. Nilai kita bersedekah di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya dengan di luar bulan suci Ramadan. Kalau di luar bulan suci Ramadan sedekah satu ya bernilai satu, tapi di bersedekah di bulan suci Ramadan bersedekah satu itu bisa dilipat gandakan bahkan sampai 70 kali lipat ganjaran pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat muslimin muslimat shaimin shaimat yang berbahagia, sisa waktu yang sedikit ini mari sama-sama kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa yang mustajab, salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah menjelang berbuka puasa, ya. Menjelang berbuka puasa, menit, detik menjelang berbuka puasa, itu dimana doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa-doa kita, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah sehatkan kita lahir dan batin, Allah lindungi kita dalam setiap aktivitas kita, Allah naungi kita dimanapun kita berada.
Allah mudahkan semua urusan-urusan kita. Allah bukakan pintu-pintu rezeki kita. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tusba wa min du'ain la tusma. Na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa min zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.